Film Bumi Manusia terhadap neokolonialisme. Sebelum saya masuk pada kritik film Bumi Manusia, kiranya saya mengenalkan kajian sastra postkolonial sebagai pisau dedah film Bumi Manusia. Secara umum, postkolonial dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk mengetahui masyarakat bekas jajahan. Menurut Kutaratna, dalam bukunya Postkolonialisme Indonesia Relevansi Sastra 2008 81 sampai 82 mengemukakan lima pokok pengertian postkolonial, yaitu 1. Menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. 2. Memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. 3. Memperjuangkan narasi kaitan dengan narasi kecil, mengalang kekuatan dari bawah sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Sedangkan keempat, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan juga psikis. Dan kelima, bukan semata-mata teori, melainkan kesadaran bahwa banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan, seperti memerangi imperialisme, orientalisme, rasialisme, dan berbagai bentuk hegemoni yang lain. Kajian postkolonial merupakan cakaran sastra untuk merekam jejak perjumpaan kolonial hybrid. Tidak bisa kita pungkiri banyak karya sastra modern yang merekam jejak kolonialis di negara jajahan, terkhususnya di Indonesia. Seperti karya masterpiece Pramudia Ananta Thoir Bumi Manusia yang oleh Hanung Bramantyo diadaptasi pada film dengan judul yang sama dan sudah tayang pada tahun 2019 tanggal 15 Agustus. Sejarah panjang bagi perjalanan kemerdekaan negara kita, atau bisa kita katakan sebuah luka parah yang perih yang masih mendekam di dada negara kita. Meskipun penjajahan itu telah usai, nampaknya sulit disembuhkan. Kolonialis telah merasuk ke sendi-sendi tulang dan sumsu tulang tubuh ini. Oleh sebab itulah, kuasa simbolik yang mereka takar pada masyarakat selalu berkibar sampai saat ini. Entah sampai kapan hal ini bisa kita bilang akhir. Indonesia negara dunia ketiga bekas jajahan. Rupanya kolonialis mendapuk amukan-amukan kuasanya pada sistem sosial masyarakat yang saya kira sampai saat ini masyarakat tetap dipengaruhi oleh kolonialis. Ratusan tahun lamanya negara kita menjadi negara jajahan tidak bisa terlepas dalam cengkraman penjajah. Dampak dari kolonialis atau penjajah menjadi virus ganas yang tumbuh menyerang dalam tubuh masyarakat kita, baik dalam praktik-praktik birokrasi maupun pemikirannya. Jadi, perlawanan kepada penjajah tidak boleh berhenti meskipun kita sudah merdeka. Film Bumi Manusia merupakan cerita tentang perjuangan semangat anak muda, dan di dalamnya terdapat racikan bumbu percintaan yang romantis. Perjuangan pribumi terhadap penjajah kala itu penuh pengorbanan, tenaga, bahkan pikiran orang-orang pribumi yang hendak mempertahankan adat istiadat serta ajaran leluhurnya harus selesai diberungus oleh penjajah yang penuh nafsu untuk agar menguasai diri orang pribumi dari hulu sampai hilir. Hal tersebut tidak bisa kita tepis kejadiannya saat ini. Kuasa simbolik penjajah di negara kita masih berjalan masif. Strategi penuh taktik menjadi senjata bagi penjajah seumpama begini: kamu bikin jalan, aku yang melewatinya, dan kamu nonton saja.
Aku mengiringi langkahku agar sampai dadah keuntungan besar. Jadi, kita hanya pelengkap bagi mereka yang melancarkan aktivitas visi misi liciknya, sehingga bisa berkuasa di dalam tubuhmu. Dan pada akhirnya, kita atau kalian semuanya, juga saya yang berada di tanah bekas jajahan ini akan dalam kendali. Segitu jauh dan mendalam mereka menguasai kita. Bekas sayatan luka itu masih terasa sangat perih setelah nonton film Bumi Manusia. Ya, kita jujur saja, menonton film Bumi Manusia itu sampai 3 kali. Dan luar biasa, masih terasa lah atmosfer pergejolakan dalam film tersebut dalam diriku. Film Bumi Manusia yang diadaptasi dari novel Bumi Manusia Pramoedya Anantartoir membuat syaraf-syaraf semangat tubuh saya bergairah pada diriku. Setelah setelah mendapat simpul-simpul pembenaran bahwa keangkuhan kolonialisme memang terjadi dan tidak mudah untuk diberi maaf, Eropa Barat menganggap dirinya superior dan pribumi menjadi inferior. Mereka berpandang bahwa pribumi itu kolot, bodoh, dan tidak beradab, sedangkan Belanda, orang sini menyebutnya Wong Londo, yang di sana di Surabaya, sangat mulia karena pusat peradaban pengetahuan itu ada di barat, sehingga mereka menghina merendahkan dengan kata-kata sombong khas kolonial. Padahal ya, ratusan bahkan ribuan tahun lalu kita telah memiliki kepandaian dan peradaban agung. Tapi topik ini akan bahas lebih lanjut dalam lembaran yang berbeda. Sekarang kita fokus dulu dengan film Bumi Manusia yang novelnya membuat geger di zaman kerajaan Orde Baru. Pada film Bumi Manusia ada tokoh atau aktor namanya Minke. Siapakah sebenarnya Minke ini? Yang belajar di HBS Hoger Burger School alias sekolah menengah umum untuk kaum Belanda dan para priai. Kemudian ada tokoh atau aktor namanya Nyai Ontosoro yang bisa belajar mengelola perusahaan kepada Hermes Melema dalam film itu. Di sinilah terjadi benturan kebudayaan dan peradaban sehingga membuat pribumi sadar akan kemanusiaan dan kebangsaan. Saya tertarik pada dua tokoh dalam film Bumi Manusia, yaitu Minke yang menyebut bahwa Minke itu adalah Tirto Adi yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, dan Nyai Ontosoro yang diperankan oleh Aine Febrianti. Menurut saya, dua tokoh tersebut bisa melakukan proses penyesuaian peniruan terhadap budaya kolonial dengan tidak menghilangkan semangat perlawanan pribumi kepada dominasi penjajah. Seperti yang tertuang pada adegan di Pengadilan Putih Surabaya, yang mana Nyai Ontosoro berani melakukan perlawanan kepada pengadilan Eropa. Jika ditarik pada era hari ini, tokoh Ontosoro merupakan simbol perempuan saat ini, harus tegas, keras, dan mandiri. Pada tokoh Minke, saya belajar menjadi pribumi karena ia merupakan tokoh pemuda yang memiliki jiwa yang bebas. Minke tidak segan-segan melawan Belanda lewat tulisan-tulisan yang memiliki daya implikasi besar kepada semangat publik atau semangat pada masyarakat. Memang pada awalnya Minke terkesan melawan sendirian, namun pada akhirnya mendapat simpati tinggi dari publik atau masyarakat pada waktu itu yang masih berstatus pribumi. Juga sebagian dari orang-orang yang Belanda yang kemudian melakukan gerakan perlawanan semesta. Marilah kita coba refleksikan di momentum
Dan di bagian akhir, film Bumi Manusia yang membuat saya terkesan adalah Nyai Ontosoro dan Mingke harus kehilangan Annelies melemah. Annelies dipaksa meninggalkan Surabaya dan dipulangkan ke Amsterdam, itu Belanda. Dan film Bumi Manusia ditutup dengan dialog bombastis dari Mingke dan Nyai Ontosoro. Nyai Ontosoro juga ditutup dengan dialog, "Kita kalah mah," bisik Mingke. Nyai Ontosoro menjawab, "Kita telah melawannya, Nyo, sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya." Kemudian mata juga sedih untuk mendengarkan dialog terakhir ini. Luar biasa. Terima kasih, sekian dari kritik saya pada film ini terhadap neokolonialisme, dan mohon maaf jika banyak kesalahan kata-kata juga salah tafsiran dari saya. Mungkin semua manusia di bumi ini tidak bisa disamakan juga, karena kita juga punya hak untuk memilih jalannya sendiri dalam tugas kali ini, yaitu mengkritik sebuah film atau lagu dan sebagainya. Terima kasih. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Salam sejahtera. Nah.